Awalnya nih ya, ketika gue nonton trailernya, itu gue pikir film ini tuh pasti bakal isinya tuh sedih-sedih aja gitu loh. Tapi Pak, setelah gue nonton ternyata nggak semuanya tuh melulu tentang sedih. Ada beberapa elemen-elemen drama yang menurut gue cukup menghibur di film ini. Dan tentunya bagi Anda Sandwich Generation dan generasi muda, wajib nonton film ini ya. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Oleh Smart Viewers, kembali lagi bersama gue Zulfikar, host Gen Z si paling mudian. Dimana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Alright, kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Home Sweet Loan, ya kan. Nah, film ini diproduksi oleh V Cinema Pictures, lalu didirect langsung oleh Kak Sabrina Rochelle Kalangi. Nah, jadi premis ini menceritakan tentang apa sih, ya kan? Premis ini menceritakan tentang Kaluna, seorang anak bungsu yang memiliki impian yang sangat besar, namun tentunya dia memiliki tantangan yang sangat besar, yang mana dia sangat susah nih mencari rumah impiannya. Tapi tantangan yang paling besar itu adalah dia adalah sandwich generation, yang mana dia harus memikirkan keluarganya juga nih. Di sisi lain dia pengen punya rumah, tapi di sisi lain gue harus mikirin nih besok keluarga gue makan apa ya. Nah kayak gitu. Kira-kira kayak gimana ya filmnya? Yuk kita bahas. Hal pertama yang gue suka di sini adalah penggambaran sosok Kaluna yang stressful banget lah gitu kan. Kita bisa ngelihat seberapa stresnya si Kaluna ini dalam menghadapi dan mengorbankan mimpi-mimpinya yang besar itu Smart Viewers ya. Nah, karena dia kan harus mendahului kepentingan keluarganya nih. Nah, tapi kedekatan ini nih yang kita rasa kayak apa ya, wah cukup relate ya dengan anak muda gitu kan, yang mana kayak wah gue sandwich generation nih, jadi harus mikirin keluarga gue gitu loh. Jadi pas kita nonton tuh nggak cuma gue doang, beberapa orang di sekitaran gue tuh kayak pada emosi-emosi sendiri tuh Pak pas nonton film ini ya. Hal inilah yang menimbulkan kedekatan antara kita sebagai penonton dan juga si Kaluna itu sendiri gitu kan. Ini yang membuat gue jadi kasihan sih. Bukan kasihan sih, lebih ke iba kali ya sama si Kalunanya ya. Bayangin Pak, gaji dia cuma 7 juta Pak, tapi tanggungan dia berat juga ya. Nah, terus hal kedua yang gue suka di sini adalah apa ya? Apa yang dirasakan sama si Kaluna ini, ya kan? Itu sampai ke penonton loh. Kalau kita lihat nih, target audience dari film ini itu sebetulnya yang gue lihat itu adalah generasi muda dan terutama sandwich generation ya Pak ya. Cara film ini menyampaikan emosi senang, sedih, ketawa itu campur aduk tuh tersampaikan dengan baik lah semuanya di film ini. Seakan-akan ya pas gue nonton film ini, bukan gue aja ya, kayaknya banyak deh yang ngerasain pas kita nonton film itu kayak seakan-akan kita tuh yang ada di dalam film tersebut gitu loh. Kita sebagai penonton tuh apa ya, bagusnya tuh jadi ikut merasakan apa yang dirasakan sama si karakter Kaluna ini, dan which is it's a good thing sih menurut gue ya. Nah, selanjutnya yang gue suka lagi di sini adalah konsep sandwich generation ya kan, namun di deliver secara fun Pak. Biasanya cerita-cerita gini kan bawaannya sedih gitu kan, nangis-nangis. Tapi di film ini ya so-so lah, nggak nangis-nangis mulu ya. Sempat gue singgung sebelumnya, memang ya kan, gue sempat ngerasa iba dengan segala bentuk visual yang ditampilkan dalam film ini ya, melihat kayak betapa pusingnya si Kaluna dalam menghadapi hidupnya ya kan. Cuman menurut gue film ini tuh pintar gitu ngasih jeda ke kita, jadi kayak ngasih jeda ke perasaan emosi kita sih lebih tepatnya. Nah, bisa kita lihat banyak adegan-adegan di film ini yang menurut gue tuh kayak masih bersinggungan tentang sandwich generation, tapi di deliver tuh ada adegan-adegan lucunya, adegan-adegan funnya, dan adegan komedi di dalam film ini tuh menurut gue tuh naturally funny gitu loh. Jadi kayak nggak yang dipaksain aja sih gitu kan. Selanjutnya yang gue suka di sini, kita bahas dikit, kita singgung di bagian acting ya. Yunita Siregar menurut gue sukses memerankan sebagai Kaluna di film ini. Appreciate dulu buat Kak Yunita karena sudah berhasil memerankan karakter Kaluna dengan baik ya kan. Beliau menurut gue sangat berhasil ya memerankan karakter Kaluna. Bisa kita lihat ketika beliau berakting ya kan, secara naturally ya kan, itu seperti sandwich generation beneran ya kan. Gue tuh kurang suka kalau misalkan acting yang terlalu overreact gitu kan. Nah, acting sandwich generation itu dapat kayak dia kesel ya Pak. Kayak aduh, gue baru dapat duit nih, tapi duit gue buat keluarga gue. Tuh dia kesel, tapi dia yang bisa dia lakukan apa? Pendem doang. Nah, pas dia mendem itu ekspresinya dapat banget menurut gue. Komposisinya tuh semuanya udah pas lah. Beliau tahu menempatkan diri dia dari segi emosional agar tidak terlihat terlalu lebay di dalam film ini ya kan. Selanjutnya, one of my favorite
scene di film ini adalah ketika proses pencarian rumah. Ini kayaknya menurut gue salah satu scene yang paling menjual di film ini ya kan. Scene ini ketika proses si Kaluna prosesi mencari rumah ke rumah itu mungkin dideliver secara fun, tapi memang ada pesan tersirat yang sebenarnya kalau kita pikir baik-baik tuh sedih ya Pak ya sebenarnya ya kan. Nyari rumah impian itu ternyata nggak segampang itu. Nah jadi memang kalau nyari rumah impian tuh kayak milih-milih jodoh ya kan, cocok-cocokan gitu. Nah di sisi lain, yang paling menurut gue menggelitik di sini adalah di sini kan si Kaluna, dia kan cari rumah ini sama si teman-temannya, Kaluna and the Gang ya kan. Itu setiap kali prosesi dia cari rumah impian dia tuh ada aja gitu loh hambatan-hambatan. Nah ini yang pesan tersirat yang gue pengen sampai di film ini adalah kayak lo udah punya duit yang pas-pasan dan lo pengen punya rumah yang mewah, ya sebenarnya agak-agak susah. Kalau lo punya duit yang pas-pasan dan budget lo segitu, ya lo dapatnya rumah yang kayak gitu ya kan. Itu sih yang kalau yang gue lihat sih yang pengen disampaikan dari beberapa scene pencarian rumah tuh yang kayak gini ya maksudnya. Poin selanjutnya adalah menurut gue ini film yang fun tapi sedih juga di sisi lain. Nah kenapa gue bisa ngomong gitu? Menurut gue film ini tidak terlalu berat kok. Tidak terlalu berat kok buat ditonton, alias ini nggak terlalu menguras emosi sedih kita lah menurut gue ya. Karena memang dari segi deliverynya menurut gue film ini ternyata cukup fun. Cuman memang film ini pintar aja sih memposisikan di mana switch emosi kita nih, antara yang mana kita harus marah, di mana kita harus ketawa-ketawa, sedih. Jadi kayak dikasih jedanya tuh bagus gitu loh menurut gue. Nah ini nih gue pengen kasih tahu ya satu scene yang gue suka banget. Dari awal sampai prosesi pencarian rumah itu kebanyakan adegan komedi lah. Tapi pas udah mendekati ending, yang mana di situ Kaluna menghadapi pilihan yang sulit antara dia, ini bukan spoiler sih. Pokoknya dia mendapati posisi kayak pilihan yang sulit gitulah. Itu bener-bener Pak, dari scene itu sampai mendekati ending film itu kayak sedihnya dapat lah. Itu deep banget bro. Nah selanjutnya yang gue suka ini lebih ke apa ya, lebih ke pesan moral kali ya. Ini kalau nonton film ini Pak, auto jadi inget keluarga, auto jadi sayang sama keluarga lo. Beneran Pak. Film ini menceritakan kan tentang sandwich generation ya kan, berhasil menyentuh hati gue. Kita semua tuh belum tentu merasakan lah, atau belum tentu merasakan persis sama apa yang dirasakan oleh si Kaluna ini. Tapi menurut gue kesimpulan yang bisa gue ambil dari film ini adalah keluarga itu adalah prioritas kita bro. Gila, kelas bahasa gue nggak tuh. Karena kenapa? Karena dari film ini tuh pesan yang pengen disampaikan tuh, lo mau dalam keadaan gimana pun ya keluarga lo yang bakal ada stay buat lo gitu kan. Ini bagus sih filmnya ya. Nah bergeser ke hal yang gue nggak suka. Hal yang gue nggak suka ini gue rangkum aja ya semuanya jadi satu poin. Karena setelah gue pikir-pikir sebenarnya ini bisa dijadiin satu poin sih, yaitu adalah cerita yang terlalu bertele-tele ya Pak ya. Menurut gue cerita itu terlalu bertele-tele. Terus di sini juga minim scoring. Kayak menurut gue lo udah tahu nih film lo nih kayak dragging banget lah alurnya gitu kan. Tapi nggak ada scoring yang buat ngepam biar kita tuh apa ya, feel emosional itu lebih dapat gitu loh. Itu yang cukup gue sayangin sih, kenapa ceritanya sebertele-tele itu tapi scoringnya kok sangat minim gitu kan. Nonton film ini juga sempat ngebuat gue ngantuk ya, karena gue bilang tadi gue berasa dragging banget. Proses pengenalan karakter si Kalunanya menurut gue terlalu lama. Banyak adegan-adegan atau scene yang menurut gue itu tuh harusnya nggak ada di film itu. Sebenarnya kalau adegan itu dihilangkan, it's not a big deal aja sih menurut gue, kayak gitu loh. Ya overall kayak gitu menurut gue. Kurang lebih menurut gue film ini wajib banget ditonton ya, terutama buat generasi muda dan juga sandwich generation ya kan, karena film ini ketawanya dapet, funnya dapet, sedihnya juga dapet ya kan. Untuk rating gue kasih di 7,5 dari 10 ya smart viewers ya. Oke kurang lebih kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di TikTok dan Instagram, yaitu moviefreak.review. Bye bye smart viewers.